pagi adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Gina. Kakak senang sekali hari ini dapat menjumpai adik-adik di sekolah minggu online kelas balita. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama menyanyi memuji Tuhan, kakak mau bertanya, kalau pagi hari adik-adik keluar terus melihat ke langit, ada bulan apa ada matahari? Ya betul, ada matahari. Tuhan menciptakan matahari untuk memberikan terang buat kita semua. Sekarang kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita akan berdoa ya. Ikutin kakak ya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Pimpin kami ketika bernyanyi, memuji Tuhan, dan ketika kami mendengarkan cerita dari Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, semalam ketika mau tidur, siapa di sini yang berdoa? Ya, ada yang jawab. Ya, banyak. Pintar ya. Ketika malam kita mau tidur, kita berdoa pada Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kita sepanjang hari. Dan kita berdoa juga supaya Tuhan juga melindungi dan menjaga ketika kita sedang tidur. Adik-adik, ingat gak lagu Yang Jagaku Selalu? Nah, di lagu itu kan dikatakan Tuhan selalu menjaga kita pagi, siang, ataupun malam. Kakak saat ini mau mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu Yang Jagaku Selalu. Kita nyanyi dengan semangat ya. Yang jagaku selalu di siang malam waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, Tuhanku amat baik. Adik-adik, berdoa pada Tuhan bukan cuman kalau mau tidur malam saja, tapi kalau kita mau makan, kita juga berdoa, berterima kasih pada Tuhan atas makanan yang Tuhan sudah berikan melalui mama yang memasak atau mbak. Kita juga berdoa ketika kita mau sekolah atau mau belajar. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan supaya kita dapat mengerti apa yang diajarkan. Kemudian kita juga kalau mau pergi jauh, mau jalan-jalan, kita juga berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan yang menolong, melindungi, dan menjaga kita dalam perjalanan. Jadi kita itu boleh berdoa sama Tuhan kapan saja. Berdoa itu artinya berbicara dengan Tuhan. Sama seperti adik-adik bicara dengan papa mama, dengan kakak. Nah,
Adik-adik juga bicara sama Tuhan kapan saja, dan Tuhan senang mendengarkan doa adik-adik. Ada satu lagu pujian, judulnya Saya Senang Berdoa. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Kalau adik-adik yang belum bisa, adik-adik dapat belajar. Lagu ini ada gerakannya. Pertama tangannya kayak pohon gini, terus nanti digoyangin kayak gini. Ya, kita belajar sama-sama ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab yang dibawakan oleh Kaviani. Alkitab berisi cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Dan kalau kita sering mendengar cerita Alkitab atau membaca Alkitab, kita akan semakin mengenal kasih, mengenal cinta Tuhan Yesus kepada kita semua, pada adik-adik, pada kakak, dan kepada semua orang yang percaya. Bahkan karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, Tuhan Yesus mau mati di salib untuk menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan cerita Alkitab. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya adik-adik semua? Apakah senang bisa menyapa adik-adik lagi hari ini? Nah, adik-adik sekarang sering melakukan aktivitas di rumah kan? Nah, walaupun adik-adik sering melakukan aktivitas di rumah, adik-adik mungkin akan pernah keluar rumah. Mungkin ke rumah opa, oma, terus kakek nenek, opung, ataupun ke rumah saudara. Nah, sebelum berangkat, adik-adik ada berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan agar Dia menjaga kita selama perjalanan, agar sampai di tujuan dan bisa pulang dengan selamat. Nah, di Alkitab juga ada ceritanya loh adik-adik. Adik-adik, sebelum kakak mulai ceritanya, kita berdoa dulu yuk. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyi dulu. Lipatkan tangan. 1, 2, 3. Lipatkan tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi saya ingin mendengar cerita dari Kaviani. Berkati Kaviani untuk bercerita tentang-Mu Tuhan, dan juga saya agar saya bisa mengerti apa yang diceritakan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Nih, kakak kenalin dengan seorang bapak, namanya Bapak Ezra. Bapak Ezra adalah orang Yerusalem, tapi dia tidak tinggal di Yerusalem. Bapak Ezra dan teman-temannya sedang berada di negeri Babel. Mereka ditawan oleh bangsa Babel. Di negeri Babel, orang-orang tidak berdoa kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah patung-patung. Bapak Ezra dan teman-temannya rindu sekali ingin pulang ke negerinya di Yerusalem.
Di Yerusalem, orang-orang berdoa kepada Tuhan, dan setiap hari Sabat, orang-orang pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Walaupun Bapak Ezra dan teman-temannya ingin sekali pulang ke Yerusalem, tapi Bapak Ezra tidak bisa sembarangan pulang. Bapak Ezra dan teman-temannya harus mendapat izin dulu dari Raja Babel. Setelah Raja mengizinkan, baru Bapak Ezra dan teman-temannya bisa pulang ke Yerusalem. Bapak Ezra dan teman-temannya sering berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, agar Raja memberikan izin kepada kami agar kami bisa pulang. Tuhan mendengar doa mereka. Lalu suatu hari Raja Babel memberikan izin kepada Bapak Ezra. Ezra, kamu dan teman-temanmu boleh pulang ke Yerusalem, katanya. Lalu Bapak Ezra diberikan emas dan perak oleh Raja Babel. Raja Babel memberikan emas dan perak untuk persembahan kepada Tuhannya Bapak Ezra. Bawalah ini persembahan untuk Tuhan. Bawalah ke Yerusalem. Bapak Ezra bilang, baik tuanku. Mendengar berita ini, Bapak Ezra sangat senang sekali. Dan Bapak Ezra tidak sabar untuk memberitahukan teman-temannya. Setelah itu, Bapak Ezra memberitahukan teman-temannya. Aku akan pulang ke Yerusalem. Siapa yang mau ikut denganku? Memangnya Raja sudah memberi izin? Ya, Raja yang menyuruhku untuk mengajak kalian semua. Teman-temannya sangat senang sekali. Mereka bersorak sambil teriak, hore, akhirnya kita bisa pulang. Kita pulang ke Yerusalem. Marilah kita membereskan barang-barang kita. Setelah itu, kita bertemu lagi di Sungai Ahawa. Baik, mari kita bertemu di sana. Bapak Ezra dan teman-temannya dengan senang, dengan gembira, mereka mengumpulkan barang-barang mereka untuk selama perjalanan dan bertemu di tepi sungai. Teman-teman, karena kita akan melakukan perjalanan jauh dan kita membawa emas dan perak, marilah kita berpuasa dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjaga kita selama perjalanan dan menjauhkan kita dari musuh ataupun perampok. Lalu rombongan besar itu mulai berpuasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar mereka dijaga oleh Tuhan selama perjalanan. Setelah itu, Bapak Ezra memilih 12 imam untuk membawa emas dan perak. Katanya, bawalah ini, jagalah ini persembahan untuk Tuhan. Baiklah, kata 12 imam itu. Akhirnya rombongan besar itu berangkat dan dipimpin oleh Ezra. Mereka selama perjalanan tidak ada tentara yang menjaga, tidak ada senjata yang mereka bawa, tetapi mereka merasa tenang karena Tuhan menjaga mereka. Tuhan pun mendengar doa mereka. Tuhan menjaga mereka selama dalam perjalanan. Rombongan besar itu berjalan selama 14 bulan lamanya. Dan akhirnya mereka sampai di Yerusalem. Tidak ada yang celaka, tidak ada harta yang hilang. Puji Tuhan! Akhirnya kita sampai di Yerusalem, kata mereka. Lalu Ezra membawa mereka ke rumah Tuhan. Mereka memberikan korban bakaran kepada Tuhan sambil bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami selama perjalanan. Adik-adik, dari cerita tadi, Ezra meminta pertolongan kepada siapa? Betul, kepada Tuhan. Ezra berdoa agar Tuhan menjaga dan melindunginya selama perjalanan. Dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan menjaga Ezra dan teman-temannya selama perjalanan dan sampai di kota Yerusalem dengan selamat. Seperti Ezra, kita juga dapat meminta pernyataan Tuhan. Jika kita hendak pergi ke suatu tempat, misalnya pergi ke sekolah minggu, ataupun pergi ke rumah kakek nenek dan tempat yang lain, kita perlu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjaga kita selama perjalanan agar kita bisa sampai dengan selamat. Siapa yang adik-adik di sini yang sudah berdoa sebelum berpergian? Ya, bagus adik-adik. Nah, sekarang ayo kita ucapkan ayat hafalan kita sama-sama. Mazmur 4 ayat 2C. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Nah, adik-adik, kita sudah selesai nih sekolah minggu. Yuk, kita berdoa lagi kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saya sudah selesai sekolah minggu hari ini. Saya akan melakukan aktivitas saya lagi yang lain, belajar, bermain dengan mama, papa. Tuhan, jaga kami semua, kesehatan kami semua. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bye-bye adik-adik.